Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari Universitas Negeri Surabaya, pendidikan sekolah dasar S1. Kami dari kelompok 3. Di sini kami menjalankan tugas dari mata kuliah kurikulum sekolah dasar. Di sini saya izin untuk mewawancarai jenengan. Jenengan sakit perkenalan riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fajriya. Saya di sini sebagai guru kelas 4. Untuk mapel yang lain, ini kan kalau guru kelas itu kan enggak semua, ya semua, cuman yang agama saja yang enggak dipegang saya. Jadi itu saya pegangnya hanya Pancasila, IPAS, kemudian matematika sama bahasa Indonesia. Yang lainnya ada gurunya masing-masing. Selanjutnya kita akan pertanyaan tentang kurikulum sekolah dasar. Apa pendapat Ibu tentang peran inovasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan di zaman modern ini? Inovasi itu sangat diperlukan ya, karena dengan berinovasi kita dapat, terutama anak-anak itu dapat lebih baik lagi dalam belajarnya. Jadi perlu adanya inovasi supaya mereka tidak bosan. Lanjut. Apakah Ibu pernah mengimplementasikan metode inovasi dalam proses pengajaran di kelas? Jika iya, bentuk inovasi apa yang diterapkan dan bagaimana dampaknya bagi siswa? Ada beberapa, tapi tidak semua ya. Yang ini aja yang saya kira bisa menggugah semangat anak-anak. Jadi contohnya seperti IPAS, anak-anak sukanya misalnya menanam atau membuat keterampilan apa, misalnya untuk percobaan apa yang penting bagi anak-anak, misalnya kayak membuat pesawat angin itu yang bisa ditiup-tiup itu kayak gitu. Itu biasanya yang menarik bagi anak-anak, bagi mereka. Lalu apa saja menurut Ibu tantangan atau hambatan yang dihadapi saat menerapkan inovasi tersebut di kegiatan pembelajaran? Ya, kalau tantangannya juga dari anak-anak sendiri, kan anak-anak semua ini nggak sama ya. Iya. Ada yang serius, ada yang menanggapi dengan baik, ada yang kurang baik, ada yang suka guyonan. Jadi kan nggak mengena gitu loh. Kalau beberapa anak yang serius ya tentu saja menarik bagi mereka dan senang banget. Tapi bagi anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah, itu lebih condong ke bermainnya saja gitu. Berarti kalau hambatannya itu mungkin tergantung diri mereka masing-masing. Iya, motivasi anak-anak sendiri untuk mau belajarnya itu loh. Jadi untuk memahami sebetulnya apa sih yang dilakukan itu untuk apa gitu. Jadi mereka kalau serius sih enak ya, jadi bisa mengerti apa yang dilakukan itu apa, manfaatnya apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dukungan dari pihak sekolah atau kebijakan kurikulum membantu upaya inovasi yang Ibu laksanakan? Biasanya kalau dari pihak sekolah itu memberikan sarana. Jadi sarana prasarana apa yang dibutuhkan dalam berinovasi, misalnya ya bisa ruangan, bisa alat, bisa bahan-bahannya. Selain anak-anak juga kayak ada yang dibagikan membawa apa gitu dari pihak sekolah juga. Kalau misalnya yang berat-berat, misalnya butuh yang slide atau apa kan dari sekolah. Jadi alat dan bahan atau sarana prasarana itu dari sekolah.
menurut Ibu itu keterampilan apa yang paling penting bagi guru untuk tetap berinovasi dalam kurikulum dan pembelajaran? Keterampilan yang paling penting ya yang pertama pengetahuannya dulu. Oke, kalau kita paham apa yang harus diajarkan, apa yang harus diberikan ke anak, itu insya Allah bisa mendukung semuanya kalau kita paham ya. Jadi untuk kalian semua kedepannya itu harus bisa mengerti materi apa yang akan diajarkan ke anak-anak. Jadi perencanaannya itu sudah dari sebelumnya, jadi tidak mendadak gitu loh. Kalau mendadak kan nanti anak-anak juga bingung, gurunya yang mengajar juga ini maksudnya apa kan gitu. Jadi harus ada perencanaan sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, apa pandangan Ibu mengenai kurikulum baru yang akan diterapkan? Kurikulumnya ini kan setiap tahunnya kadang-kadang kan berubah ya Mbak. Jadi kan kita sebetulnya guru itu juga agak bingung, apalagi nanti jenengan juga terjun di seperti saya gini, jadi bingung. Nanti mintanya awalnya dulu K13, berubah lagi kurikulum merdeka, nanti selanjutnya ada lagi apa. Jadi kita juga mengikuti aja yang dibawa ini, mengikuti aja apa yang disarankan dari Dinas, dari pemerintah, ya begitu aja. Sebetulnya juga kesulitan kan. Tapi ya ikut aja. Ya, jadi kan setiap guru itu harus ikut apa yang dari sananya. Jadi Iya, mereka kan dari ini juga sana. kesulitan dengan anak-anak Ibu. Jadi Nah. mereka itu harus menyesuaikan dengan Iya. pendidikan yang sekarang. Kita kan memang harus mengikuti apa saran dari apa yang diarahkan dari pusat ya, pemerintah misalnya. Cuman yang di atas kan nggak tahu bagaimana sulitnya mengatur anak, bagaimana sulitnya pemahaman anak-anak kepada ini apa untuk memahami aja, untuk menenangkan anak aja itu membutuhkan waktu. Padahal bahan yang harus dihabiskan atau materi itu sekian banyaknya. Itu tadi paket segini, nanti belum LKS-nya, belum lagi misalnya kita butuh inovasi ya, berinovasi. Jadi kan ini dikejar waktu juga. Ini harus selesai, ini harus selesai. Anak-anak juga harus bisa mengerti gitu. Itu kesulitannya. Menenangkan anak-anak sendiri itu yang paling sulit nggih. Kalau mungkin sekolah-sekolah yang lumayan maju ya, kan biasanya di dalam kelas itu ada asistennya. Nah, ada 2 guru nggih. Yang satu bertugas itu tadi membantu untuk supaya anak-anak itu lebih bisa memperhatikan gitu. Nah, gurunya ini yang bertugasnya menerangkan atau mengarahkan gitu. Itu enak kalau seperti itu. Tapi kalau di sekolah-sekolah yang seperti ini yang biasa ya pinggiran gitu misalnya, ya mau nggak mau kita harus semuanya Menyesuaikan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya kurikulumnya ini yang bisa memudahkan guru, juga tidak menyulitkan siswa. Dan mereka juga bisa lebih mudah untuk belajarnya, menyenangkan juga. Itu yang bagus, yang harapan kita ya. Gimana pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum ini? Kan biasanya kan kayak banyak sekolah-sekolah itu yang kesulitan. Nah, saran Ibu itu bagaimana untuk kurikulum kedepannya? Misal kayak kan kita bisa menyesuaikan dulu dengan murid-murid, dengan guru-guru honorer pada umumnya, ngeten Ibu. Ya kalau saran saya ya itu seperti tadi, kurikulumnya itu yang mudah bagi gurunya, mudah bagi anak-anak juga, yang menyenangkan juga. Jadi yang tidak menyulitkan. Kalau dulu-dulu kan kita selain mengajar kan juga ditugaskan untuk membuat perangkatnya. Nah itu kan juga membutuhkan waktu. Perangkatnya, kemudian menangani anak-anak juga. Jadi kan banyak waktu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi kalau bisa kurikulum yang selanjutnya itu yang tidak menyulitkan saja. Gitu. Juga bagi anak-anak juga yang bisa membuat anak itu bergairah untuk belajar. Karena menumbuhkan semangat anak kan nggak mudah, Mbak. Banyak anak-anak itu yang kata orang tuanya, Bu, anak saya kok males ya mau berangkat itu kok seperti pegang gitu loh, nggak mau sekolah yang gini. Nah itu kesulitan kita juga, itu juga yang permasalahan yang harus ditangani oleh guru.
Padahal sebetulnya anak-anak kalau sudah sampai sekolah itu riang loh padahal. Tak tahu kenapa ketemu tapi teman-teman nih. nggih, berangkatnya itu loh yang Masya Allah. Tapi ya enggak semua sih, hanya 1-2 anak aja yang seperti itu. Memang yang mungkin membutuhkan motivasi yang lebih besar ya mungkin. Karena kita juga nggak tahu ya, mungkin dari pihak rumah, maksudnya dari keluarga itu ada yang membuat dia merasa nggak enak atau gimana ya, ganjel atau gimana, atau namanya anak ya jadinya seperti itu rasa-rasa. Bisakah Ibu menjelaskan beberapa inovasi kurikulum yang pernah diterapkan di sekolah dasar? Inovasi di sini kalau yang paling disukai anak-anak itu dalam hal musik, jadi seni. Yeah. Anak-anak di sini kalau diberi, misalnya ini kan yang terakhir ini kan ada seni angklung sama drum band. Nah itu paling banyak diminati anak-anak. Angklung biasanya itu setiap kelas ada jadwal angklungnya sendiri dan gurunya juga khusus, ada juga guru SBK-nya, masuk SBK. Kalau dulu SBK kan hanya seni rupa saja, kalau sekarang ditambahi musik. Nah itu yang membuat anak-anak itu senang. Orang tua juga melihatnya juga, soalnya kan setiap ada acara apa kan ditampilkan. Seperti kemarin Kartini, hari Kartini itu juga ditampilkan. Jadi orang tua melihatnya, oh ternyata anakku sudah bisa gitu loh memainkan angklung ini, seperti itu. Nanti kedepannya ya enggak tahu inovasi apa lagi yang akan diterapkan oleh sekolah. Ibu, ini pertanyaan terakhir dari kelompok kami. Menurut Ibu, apakah kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka ini sudah sangat cocok untuk masa depan, buat anak-anak SD untuk masa depannya? Kalau cocok tidaknya sebetulnya kan ini ya, setiap tahun kan memang berubah. Anak-anak juga beda kan ya, yang masuk ke MI, kemudian ada yang keluar. Jadi untuk setiap tahunnya penanganan anak-anak itu yang berbeda itu tergantung anaknya. Jadi kita melihat kondisi anaknya. Biasanya anak-anak itu kan ada yang suka musik, ada yang suka silat misalnya. Jadi lihat kondisi anaknya aja, kita ikuti. Ada yang suka sains, kalau suka sains berarti kan kita arahnya harus ke sains ya, harus ke misalnya percobaan apa gitu. Kurikulumnya itu berubah-ubah ya, kita harus mengikuti aja. Kalau saya sih ya harus begini ya diikuti, harus gini. Jadi nggak bisa memilih kan Mbak. Kita kan harus mengikuti aja. Semuanya sih sebetulnya terbaik untuk anak-anak, semuanya kurikulum baik untuk anak-anak. Cuman ya bagaimana caranya gurunya aja mengolah atau manage anak-anak supaya ini bisa masuk, kurikulum ini bisa sesuai dengan anak-anak. Okay. Terima kasih atas jawabannya Ibu dan atas waktunya yang telah diluangkan untuk kelompok kami. Di sini kelompok kami izin pamit undur diri. Sebelumnya mohon maaf ya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mohon maaf ya Mbak, biar kali kurang memuaskan jawabannya. Nggih, mboten napa Ibu, sangat memuaskan.